Kisah nenek tua yang tinggal sendirian di hutan terlarang dan ditemani burung gagak raksasa yang bisa berbicara. Dulu, di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang perempuan tua bernama Larasmi. Rambutnya sudah seputih salju dan matanya mengerut namun tetap bersinar tajam, seperti pernah menyimpan ribuan cerita. Ia dikenal pendiam dan penyendiri, tapi bukan karena ia pemarah, justru sebaliknya. Ia adalah seorang yang lembut, dengan suara serupa bisikan angin sore. Orang-orang di desa menyebutnya Mak Lara. Ia tinggal sendirian sejak suaminya wafat 2 dekade lalu, dan anak-anaknya telah pergi merantau tanpa kabar. Meski sendiri, Mak Lara tidak pernah mengeluh. Ia mengisi hari-harinya dengan meracik ramuan herbal, menenun kain tradisional, dan kadang berjalan-jalan ke hutan mencari tanaman obat. Namun, tak semua hutan bisa dimasuki. Ada satu hutan yang selalu disebut dalam bisik-bisik, hutan kabuyutan. Dikenal angker, penuh misteri, dan diyakini tidak bisa dimasuki tanpa bayaran, apapun maksudnya. Konon katanya, siapapun yang masuk tak akan bisa keluar. Tapi bagi Mak Lara, hutan itu hanya satu dari sekian banyak tempat yang belum pernah ia jelajahi. Dan pada suatu pagi, semuanya berubah. Pagi itu langit mendung, embun belum juga mengering. Mak Lara pergi menyusuri jalan setapak seperti biasanya, membawa keranjang anyaman yang sudah tua. Ia mencari daun kering dari pohon cemara langka, yang katanya bisa meredakan sakit sendi. Tapi ia berjalan terlalu jauh, lebih jauh dari biasanya. Hutan semakin lebat, pohon-pohon seperti berbisik, dan suara jangkrik berganti dengan sunyi yang menggigit. Ia terus berjalan, mengikuti suara air yang menetes. Namun jalan di balik semak tampak asing, dan tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah. Langit menjadi kelabu gelap, aroma tanah menjadi lebih kuat, dan udara seolah lebih berat. Pohon-pohon tak lagi terlihat seperti pohon biasa, batangnya bengkok aneh, daunnya tampak seperti mata yang diam-diam mengamati. Tapi anehnya, Mak Lara tidak merasa takut. Ia justru merasa tenang. Di sanalah, di antara kabut tipis dan akar-akar besar yang menjuntai seperti jemari, ia melihat seekor gagak raksasa sedang bertengger di dahan pohon yang melingkar seperti singgasana. Sayapnya membentang seperti bayangan malam, dan matanya bersinar merah lembut. Bukan marah, melainkan penuh rasa ingin tahu. Mak Lara terdiam, dan gagak itu membuka paruhnya. Akhirnya kau datang, Larasmi. Mak Lara menatap gagak raksasa di hadapannya. Ia bukan sekadar besar. Makhluk ini lebih tinggi dari manusia dewasa, dengan bulu yang hitam berkilau seperti batu obsidian. Sayapnya mengepak pelan, menimbulkan desir angin yang mengibaskan kerudung tipis Mak Lara. Namun bukan itu yang membuat hatinya tercekat. Yang mengejutkannya justru adalah suara gagak itu. Dalam, berat, dan penuh empati. Suara yang mengingatkannya pada seseorang, entah siapa. Mungkin suara yang hanya pernah ia dengar dalam mimpi masa kecil. Kau mengenalku? Tanya Mak Lara pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh desir dedaunan yang tak berangin. Lebih dari mengenal, jawab si gagak sambil mencondongkan kepala, mata merah lembutnya memandangi wajah tua yang kelelahan. Aku sudah menunggumu sejak lama. Mak Lara mengerutkan dahi. Ia seharusnya takut. Tapi aneh, justru ada kehangatan yang merayap dari dada, seperti pelukan lama yang hampir dilupakan. Siapa kau sebenarnya? Namaku adalah Rangkaya. Aku penjaga hutan kabuyutan, hutan ini. Tapi lebih dari itu, aku adalah suara dari kenangan yang tak sempat kau simpan. Mak Lara memejamkan mata. Rangkaya?
Nama itu terasa seperti potongan lagu masa kecil yang tak pernah dinyanyikan sampai habis. Gagak itu kemudian membentangkan salah satu sayapnya dan menunjuk ke arah jalan setapak yang berkelok, diapit pohon-pohon yang seperti menunduk menyambut tamu. Ikut aku, Larasmi. Kau sudah masuk, dan tak bisa kembali seperti dulu. Tapi bukan karena hukuman. Ini adalah panggilan. Mak Lara, tanpa mengerti sepenuhnya, melangkah mengikuti makhluk itu. Semak-semak membuka jalan. Tanah yang licin tiba-tiba terasa kokoh. Ia merasa langkahnya ringan, meski lututnya biasanya nyeri. Seolah hutan ini mengenal setiap denyut tubuhnya. Mereka tiba di sebuah bukit kecil, dan di atasnya berdiri sebuah rumah tua dari akar pohon yang melingkar seperti sangkar burung. Indah, tak biasa, tapi terasa hangat dan hidup. Di dalamnya, api kecil menyala, menggantung tanpa kayu, mengambang seperti cahaya kunang-kunang yang tak padam. Ini rumahmu sekarang, kata Rangkaya. Tapi juga rumah dari semua hal yang telah kau lupakan. Mak Lara mengangguk pelan. Jantungnya berdetak tenang, seperti baru saja pulang dari perjalanan yang panjang. Belum ada rasa takut, belum ada tanya yang mendesak. Hanya perasaan bahwa ia berada di tempat yang seharusnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi tentang dirinya saat muda. Di tempat yang serupa hutan ini, bersama seseorang, dan suara burung yang bicara. Pagi menyusup perlahan ke sela-sela dedaunan lebat, tapi cahaya mentari tak pernah benar-benar menembus penuh ke dalam hutan kabuyutan. Di dalam rumah akar, Mak Lara terbangun dengan perasaan aneh, bukan cemas, tapi semacam tekanan di dada, seperti ada sesuatu yang ingin ia ingat namun terlalu dalam terkubur. Rangkaya sudah menunggunya di luar. Gagak raksasa itu berdiri di atas batu bundar, tampak seperti patung tua, tak bergerak, kecuali matanya yang mengawasi setiap sudut. Kau bermimpi? Tanya Rangkaya tanpa menoleh. Mak Lara mengangguk pelan. Aku melihat diriku saat masih muda, tapi tempatnya di sini, hutan ini. Tapi itu tak masuk akal. Aku tak pernah ke sini. Belum pernah dalam wujudmu yang ini, kata Rangkaya, suaranya dalam dan tenang. Tapi jiwamu pernah. Mak Lara menatap gagak itu dengan pandangan penuh tanya. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, bumi di bawah kaki mereka bergetar. Tanah berdesir, dan suara seperti erangan rendah terdengar dari kejauhan. Rangkaya mengepakkan sayapnya, siaga. Apa itu? Tanya Mak Lara. Sesuatu telah terbangun, jawab Rangkaya. Dan seharusnya ia tetap tidur. Mereka menyusuri jalan kecil yang menuju ke sebuah danau kecil yang diselimuti kabut ungu. Danau itu tenang, biasanya. Tapi pagi ini, gelembung-gelembung besar naik dari dalam, dan dari tengahnya muncul batang pohon tua. Bukan batang biasa, tapi satu yang penuh dengan luka sayatan, seolah pernah dicincang dan mencoba tumbuh kembali. Dari antara akar-akar itu, muncul suara ratapan. Tangisan samar yang seperti berasal dari perut bumi. Mak Lara menatap danau itu, dan tiba-tiba matanya membelalak. Ia mengenal suara itu. Suara perempuan. Suara dirinya sendiri. Apa ini, Rangkaya? Suaranya bergetar. Itu adalah bagian dari dirimu yang dulu terkurung di sini. Kenanganmu. Duka yang tak sempat selesai. Mak Lara mencengkeram jubahnya. Seketika, potongan-potongan memori menyerbu seperti badai. Ia melihat dirinya, muda, berdiri di tengah hutan, menangis. Ia bersama seorang pria. Pria yang wajahnya samar tapi terasa hangat.
Kenapa aku tak ingat semua ini? Rangkaya menatapnya dalam-dalam. Karena kau sendiri yang memilih untuk melupakan. Dan sekarang, hutan ini mulai mengembalikannya. Sebelum Mak Lara sempat bertanya lebih lanjut, dari balik pepohonan, muncul sosok lain. Inggi, rampak, tubuhnya seperti manusia, tapi wajahnya tertutup topeng kayu yang retak. Dari tangannya menggantung lonceng-lonceng kecil yang berdenting setiap kali ia bergerak. Rangkaya mengepakkan sayapnya, berdiri di depan Mak Lara. Jaga jarak, Larasmi. Itu bukan sekadar bayangan. Sosok itu mengangkat tangan. Suara parau keluar dari balik topengnya. Kau tak seharusnya kembali. Yang lama harus tetap terkubur. Dan entah bagaimana, Mak Lara tahu, makhluk ini bukan asing. Ia adalah bagian dari masa lalunya. Bagian yang gelap, yang dulu ia lupakan untuk bisa bertahan hidup. Mak Lara berdiri kaku di balik bayang Rangkaya. Sosok bertopeng itu bergerak perlahan, tapi setiap langkahnya membuat bumi bergetar halus, seperti suara detak jam yang kian mendesak. Lonceng-lonceng di tangannya berdenting pelan. Iramanya seperti lagu Nina Bobo yang dilantunkan dalam mimpi buruk. Kau harus memilih, Larasmi, kata makhluk bertopeng. Hutan ini bisa memberimu kembali apa yang kau tinggalkan, atau mengambil apa yang tersisa darimu. Mak Lara mencengkeram sisi rumah akar yang masih hangat. Ia ingin berteriak, ingin bertanya siapa makhluk itu sebenarnya. Tapi yang keluar dari bibirnya hanya bisikan, "Siapa kau?" Makhluk itu mengangkat satu tangan ke wajah topengnya. Sebagian dari topeng kayu itu runtuh. Retakannya membuka celah tipis yang menampakkan sepasang mata manusia. Mata itu penuh luka, penuh rindu, dan penuh amarah. Aku adalah dirimu yang tak pernah kau terima. Aku adalah rahasia yang kau kubur bersama jasad seseorang di tanah ini. Mak Lara terhuyung mundur. Dunianya bergoyang. Kilatan bayangan kembali membanjiri pikirannya. Ia melihat hutan ini bertahun-tahun lalu, saat ia masih muda. Ia bersama seorang pria muda, sedang tertawa, berlari, mencuri waktu dari dunia luar. Tapi tawa itu berubah menjadi jeritan. Hujan turun deras. Tanah berlumpur. Lalu, tubuh. Darah. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tak pernah membunuh. Rangkaya memandangnya tajam. Tapi kau memang pernah kehilangan. Makhluk bertopeng mulai bergerak mendekat. Dan saat ia mengangkat tangannya lagi, tanah di sekitarnya merekah. Dari dalam tanah muncul akar-akar yang bergerak seperti ular, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Di tengah-tengahnya muncul batu nisan kecil, tertutup lumut, tak bernama. Mak Lara mendekat perlahan. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh permukaan batu yang dingin. Saat jemarinya menyentuh lumut itu, sebuah nama terukir pelan. Raka. Ia terisak pelan. Raka. Lelaki yang pernah dicintainya. Dan yang tak pernah kembali dari hutan ini. Apa yang terjadi padanya? Bisik Mak Lara. Rangkaya menunduk. Ia datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Tapi kau yang bertahan. Dan hutan mengambil sisanya. Makhluk bertopeng mengangkat tangan ke langit. Dan langit mendung berubah menjadi merah gelap. Suara petir menggelegar. Dan seolah seluruh hutan terbangun. Waktunya hampir habis. Larasmi. Waktu untuk apa? Untuk memilih. Menyatu kembali dengan masa lalu. Atau lari darinya. Lagi. Mak Lara menatap batu nisan itu. Lalu menatap Rangkaya. Burung gagak itu kini menatapnya tak lagi sebagai pelindung, tapi sebagai penjaga kebenaran. Ia tidak akan bisa melindungi Mak Lara dari dirinya sendiri.
Angin bertiup lebih kencang. Akar-akar mulai merapat. Lonceng-lonceng berdenting lebih nyaring. Dan di dalam hati Mak Lara, suara itu datang kembali. Suara Raka, lembut, memanggil namanya. Bukan marah, bukan menyalahkan, tapi seperti ingin ia ingat. Saat Mak Lara menatap batu nisan kecil itu, akar-akar di sekitarnya mulai menyala redup, seperti urat-urat emas yang menyebar di tanah. Cahaya itu perlahan menjalar ke tubuhnya, membungkusnya dengan kehangatan yang aneh, bukan membakar, tapi mengingatkan. Rangkaya mengepakkan sayapnya sekali. "Kau siap?" tanyanya. Mak Lara mengangguk pelan. "Maka masuklah." Begitu kata itu terucap, tanah di bawah kaki Mak Lara runtuh. Ia terjatuh, bukan ke dalam lubang, tapi ke dalam cahaya. Tubuhnya melayang, seperti terhisap ke dalam pusaran halus yang tenang tapi padat. Ia merasa ringan, seperti bulu, dan saat ia membuka mata, ia berada di sebuah rumah tua di pinggir hutan. Tapi bukan rumah akar seperti sebelumnya. Ini rumah kayu, dengan tirai usang dan meja makan bundar kecil. Di atasnya, ada teko teh, dan 2 cangkir, masih hangat, mengepul. "Ini rumahku," bisiknya. "Dulu sekali." Terdengar tawa dari dalam ruangan lain. Suara perempuan muda, dan suara laki-laki, lembut, akrab, menyayangi. Mak Lara berjalan ke arah suara itu, dan matanya membelalak. Di dalam ruangan, duduklah dirinya sendiri, versi mudanya, mengenakan gaun batik lembut, rambut panjang disanggul, wajah bercahaya penuh cinta. Di depannya duduk seorang pria, Raka. Senyumnya hangat, matanya penuh rasa. Keduanya tidak menyadari kehadiran Mak Lara. "Aku ingin membangun rumah di tengah hutan," kata Raka. "Biar tak ada yang bisa mengganggumu lagi." "Kau selalu bicara aneh," jawab Lara muda, tertawa kecil. "Tapi aku suka." Mak Lara menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Tiba-tiba, suara lonceng berdentang. Dentingnya memecah adegan itu seperti kaca yang pecah. Ruangan bergoyang, dan Raka serta Lara muda menoleh, menatap langsung ke Mak Lara. "Kenapa kau lari, Lara?" tanya Raka. Suaranya kini berubah, lebih dalam, lebih menyayat. "Kenapa kau biarkan hutan menghapusku dari ingatanmu?" Mak Lara mundur. Aku tak kuat. Aku kehilangan semuanya saat itu. Kau, aku, hidupku." "Tapi kau masih hidup," jawab Lara muda. "Dan kau memilih melupakan, daripada menghadapi." Tiba-tiba, dinding rumah berubah menjadi akar-akar. Meja makan menghilang. Ruangan menjadi gelap. Hanya disinari cahaya dari cermin besar yang muncul di depan Mak Lara. Di dalam cermin itu, bukan bayangannya, tapi makhluk bertopeng dari hutan. Ia kini tahu, makhluk itu adalah sisi dirinya sendiri. Sisi yang trauma, yang pernah kehilangan, yang memilih untuk menutup pintu ingatan. "Jika kau ingin pulang, kau harus membuka semuanya." Suara dari dalam cermin berkata, "Bahkan luka terdalam." Cermin retak, lonceng berdentang, dan tiba-tiba, Mak Lara terlempar kembali ke dalam tubuhnya, terbaring di depan batu nisan kecil, nafas terengah, dikelilingi akar-akar yang berdenyut pelan. "Rangkaya masih di sana. Kau sudah melihatnya." Mak Lara menatap gagak raksasa itu, kali ini dengan mata yang lebih tajam. Matanya masih tua, tapi ada bara di dalamnya. Ia sudah mulai mengingat. Sedikit demi sedikit. "Aku belum selesai," katanya.
Aku ingin mengingat semuanya. Dan jika aku pernah meninggalkan seseorang di hutan ini, aku akan menemukannya kembali. Rangkaya membungkuk pelan. Kalau begitu, kita mulai perjalanan sebenarnya. Langit di atas hutan kabuyutan berubah warna. Bukan biru, bukan merah, melainkan semacam hijau tua yang berdenyut seperti kulit katak. Mak Lara berdiri di antara akar-akar besar yang kini membentuk lorong melingkar. Di ujung lorong itu, samar terlihat cahaya, tapi juga bayangan. Rangkaya mengepakkan sayap dan hinggap di bahunya. Mulai saat ini, jalanmu tidak akan lurus. Hutan akan menguji hatimu, bukan hanya ingatan, tapi pilihan. Mak Lara menatap lorong itu. Kalau ini harga untuk mengingat, aku siap. Ia melangkah. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh dunia di sekelilingnya berubah. Dedaunan berbisik, bunga-bunga bermata menatapnya. Di satu titik, langit-langit lorong membentuk langit-langit rumah masa kecilnya. Ia mendengar suara ibunya bernyanyi. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Lalu, di persimpangan akar, ia melihatnya. Seorang anak laki-laki kecil, duduk sendiri, tapi tanpa wajah. Wajahnya datar, polos, hanya kulit. Tapi ia memegang boneka kayu kecil, boneka berbentuk burung gagak. Mak Lara mendekat perlahan. "Siapa kamu?" Anak itu tidak menjawab, hanya mengangkat boneka gagaknya. Lalu, dari mulut boneka itu, yang terukir senyum, keluar suara lirih. "Kenapa ibu meninggalkanku?" Mak Lara tertegun. Suara itu terlalu dekat, terlalu mirip. "Aku tak kenal kamu," katanya, setengah ragu. "Tapi aku mengenalmu," jawab boneka gagak. Suaranya seperti bergema dari dalam pikirannya sendiri. "Aku adalah bayimu yang tak sempat lahir. Aku adalah kehilangan yang kau tolak untuk diakui." Mak Lara tersentak. Dunia berputar. Ingatan datang seperti hujan batu. Tubuhnya muda, menangis di pelataran rumah, peluh, darah, dan sepi. Raka memeluknya dari belakang. "Kita bisa coba lagi nanti," bisik Raka dalam kenangan itu. Tapi waktu itu, tidak ada nanti. Mak Lara jatuh berlutut. Tangannya gemetar. Aku bahkan tak pernah memberi nama." Anak itu berdiri. Meski tanpa wajah, Mak Lara bisa merasakan tatapan dalam dari arahnya. "Jika kau tak berani memberi nama pada lukamu, lukamu akan memberi nama untukmu." Akar-akar di sekitar mulai menjulur ke arah Mak Lara, ingin membelenggunya. Ia bisa merasakan hutan mencoba menelannya, karena hutan ini tak hanya menyimpan kenangan, ia hidup dari luka-luka yang tidak disembuhkan. Rangkaya menyambar turun dari atas, mencakar akar-akar yang hendak membelit Mak Lara. "Bangkit, Larasmi," serunya. "Hadapi lukamu, atau jadi bagiannya." Mak Lara mengatupkan mata, lalu membuka mulutnya, dan berkata satu kata, "Rin." Seketika, angin berhenti. Akar-akar mengendur. Anak laki-laki itu, yang sebelumnya tanpa wajah, perlahan mendapatkan mata, senyum, dan ia menghilang menjadi cahaya kecil, seperti kunang-kunang. Mak Lara terisak. "Namamu Rin. Maafkan aku." Rangkaya mendarat di sampingnya. Satu pintu telah terbuka, tapi masih banyak yang tertutup. Hutan belum selesai. Mak Lara mengangguk. "Aku juga belum." Dari balik kabut, lorong lain terbuka. Di ujungnya, terdengar suara petikan gamelan yang mengalun, lalu terputus,
seperti lagu yang tak pernah diselesaikan. Dan Mak Lara melangkah lagi. Satu luka telah bernama, dan satu cinta masih menunggu untuk ditemukan. Lorong-lorong akar telah berubah. Tak lagi bercabang. Kini hanya satu jalan yang lurus ke depan. Di kanan kiri, pepohonan menjulang seperti pilar kuil tua, dan dari cabang-cabangnya menggantung lentera-lentera kecil yang menyala dengan cahaya biru pucat, seolah menyala oleh kenangan yang tak bisa mati. Rangkaya berjalan pelan di samping Mak Lara. Ia tampak lebih kecil dari biasanya. Bulu-bulunya kusam. Nafasnya berat. "Kita hampir sampai," katanya pelan. "Tapi aku tak bisa ikut sampai akhir." Mak Lara menoleh. "Kenapa?" "Karena aku bagian dari ingatan. Aku hanya bisa menuntunmu sampai ke gerbang. Sisanya, kau yang harus membuka." Mak Lara menunduk. Ia tak menjawab, hanya menggenggam sayap rangkaya dengan lembut. Hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. "Terima kasih sudah menemaniku sejauh ini." Rangkaya menyeringai kecil, lalu mengepak dan naik, perlahan menghilang di antara kabut yang bergulung seperti ombak laut tua. Sendirian, Mak Lara melangkah ke ujung jalan. Di sana berdiri sebuah gapura batu yang tertutup tanaman merambat. Di atasnya tertulis huruf-huruf kuno, tapi entah bagaimana Mak Lara bisa membacanya. "Pintu pulang." Ia menyingkap tanaman dan masuk. Di dalamnya, sebuah lapangan luas. Di tengahnya, sebuah rumah kecil dari kayu tua berdiri. Lampunya menyala hangat. Ada suara musik, petikan kecapi, lembut, penuh rindu. Dan dari dalam rumah itu, keluar seseorang. Raka. Tapi bukan bayangan, bukan roh, bukan ingatan. Ia berdiri nyata, dengan tubuh, mata, dan senyuman yang tak berubah sedikitpun sejak Mak Lara melihatnya terakhir kali. "Kau datang juga," katanya lembut. Mak Lara terpaku. Air mata jatuh begitu saja. Ia berjalan perlahan, lututnya gemetar. Apa ini nyata? Raka hanya tersenyum. Yang nyata dan tidak, bukan lagi soal penting di tempat seperti ini. Tapi kau ada di sini. Itu cukup. Mak Lara jatuh ke pelukannya. Dunia menjadi diam. Untuk sejenak, semuanya terasa selesai. Tapi kemudian, tanah di sekeliling mereka bergetar. Cahaya-cahaya dari lentera mulai padam satu persatu. Langit yang semula tenang mulai berputar seperti pusaran air. Raka menatap Mak Lara dalam-dalam. "Kau bisa tinggal di sini selamanya." Mak Lara menoleh ke arah belakang. Gapura batu masih terbuka. Di luar sana, hutan menanti. Dunia nyata menanti. Tapi aku tahu ini bukan rumah sebenarnya. Ini hanya cermin terakhir. Raka memegang tangannya. "Aku tidak ingin kau pergi. Tapi aku tahu, ini bukan tempatmu. Kau sudah hidup terlalu lama dalam bayangan." Mak Lara memejamkan mata. Ia mencium tangan Raka satu kali terakhir. "Dan aku sudah cukup lama lari dari diriku sendiri." Raka tersenyum. "Kalau begitu, bangunlah." Tiba-tiba, dunia runtuh dalam keheningan. Rumah kayu menghilang. Lapangan lenyap. Gapura batu runtuh. Mak Lara terjatuh ke dalam kegelapan. Tapi kali ini, tidak takut. Ia jatuh dengan tenang. Ia tahu, ia akan bangun. Dan di kejauhan, terdengar suara rangkaya. Sekali lagi. Waktunya pulang, Mak Lara. Mak Lara terbangun di bawah langit pagi. Kabut tipis masih menggantung di antara pohon-pohon raksasa, dan embun membasahi ujung jari-jarinya.
Ia berbaring di atas akar pohon besar, tepat di tempat di mana batu nisan kecil itu dulu berdiri. Tapi kini, tanah itu bersih. Seolah hutan telah menerima maaf, dan membiarkan luka itu beristirahat. Ia duduk perlahan. Matanya menatap sekeliling. Tak ada tanda-tanda rangkaya. Tapi di cabang pohon di atas, tertinggal sehelai bulu hitam mengilap, sebesar daun lontar. Ia memungutnya dan tersenyum. "Terima kasih," bisiknya. Mak Lara mulai berjalan. Kakinya lemah, tapi hatinya tak lagi berat. Hutan yang dulu terasa seperti labirin tak berujung, kini hanya jalan setapak yang tenang. Ia menyapa bunga-bunga aneh yang pernah mengawasinya, dan kali ini, mereka menunduk dengan lembut, bukan takut. Ia melewati sungai tempat ia pernah melihat bayangannya, kini jernih seperti kaca. Ia bahkan melihat wajahnya sendiri, tua, penuh keriput, tapi tak lagi samar. Wajah seorang perempuan yang utuh. Saat senja turun, ia tiba di tepi hutan. Desa terlihat dari kejauhan. Tidak banyak yang berubah. Asap dapur naik dari atap-atap ilalang. Suara anak-anak bermain di kejauhan. Ia berdiri di sana lama sekali. Di antara dua dunia, hutan dan desa. Lalu ia berbalik dan mendirikan sebuah pondok kecil di batas hutan. Bukan karena ia tak ingin kembali ke desa, tapi karena ia tahu, tempatnya sekarang bukan di masa lalu, bukan pula di tengah keramaian. Tempatnya di garis tipis antara alam dan kenangan. Di tempat di mana ia bisa melihat bintang, mendengar suara pohon, dan menyeduh teh di pagi hari tanpa terburu-buru. Anak-anak desa sering datang diam-diam, penasaran pada nenek tua penjaga hutan yang tinggal dengan gagak raksasa. Mereka tak pernah melihat gagaknya, tapi kadang mereka mendengar suara lonceng lembut dari dalam kabut. Mak Lara tak pernah membantah cerita mereka. Ia hanya tersenyum. Dan jika malam sangat sunyi, dan angin membawa bisikan dari arah dalam hutan, ia akan menutup matanya dan mendengar suara Raka memanggil namanya, bukan dengan sedih, tapi seperti senandung. "Larasmi." Ia menjawab, "Aku di sini." Dan dunia pun kembali tenang. Penutup pelajaran dari hutan yang mengingat. Setiap manusia menyimpan luka. Ada yang tampak di wajah, ada yang bersembunyi jauh di dalam dada. Ada yang cepat sembuh, ada pula yang dipeluk begitu erat hingga berubah menjadi bagian dari diri. Kisah Mak Lara adalah tentang luka yang dipendam terlalu lama, hingga menjadi hutan tempat ia tersesat. Namun, di balik hutan yang gelap dan sunyi, selalu ada jalan pulang, meski tidak selalu sama seperti saat kita masuk. Kadang, jalan pulang bukanlah tentang kembali ke tempat lama, tapi tentang menemukan diri sendiri yang pernah hilang di tengah semua kehilangan. Mak Lara tak mencari kebahagiaan yang sempurna. Ia hanya mencari keutuhan. Dan untuk itu, ia harus berjalan melewati akar-akar rasa bersalah, bertemu dengan versi dirinya yang ia tolak, dan menamai kehilangan yang selama ini hanya ia diamkan. Karena yang tak diberi nama, akan selalu menjerat dari bayang-bayang. Dari rangkaya, kita belajar bahwa teman sejati bukanlah yang selalu ada dalam bentuk, tapi yang hadir di saat pikiran kita paling gelap dan menyuarakan sesuatu yang selama ini tak berani kita dengarkan, kebenaran yang pahit, tapi menyembuhkan. Dan dari hutan itu sendiri, kita tahu bahwa alam menyimpan lebih banyak dari yang tampak. Ia menyimpan ingatan, kesedihan, cinta, dan suara-suara masa lalu. Tapi ia juga menyimpan kemungkinan untuk memaafkan dan mulai kembali. Hidup bukan soal menghindari luka, tapi bagaimana kita menenun luka itu menjadi bagian dari kisah kita. Karena sesungguhnya, tidak ada perjalanan pulang yang sempurna. Yang ada hanyalah perjalanan untuk kembali menjadi utuh. Mak Lara telah kembali. Bukan ke rumah lamanya,
tapi ke dirinya sendiri. Dan mungkin, di malam sunyi ketika kita menutup buku ini, dan mendengar desir angin di balik jendela, kita akan tahu bahwa hutan itu ada di dalam kita semua. Menunggu, dengan sabar, sampai kita cukup berani untuk memasukinya. Dan menemukan cahaya yang selama ini hanya bisa tumbuh di tempat paling gelap.